Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai penghitungan tarif penerbangan atau yang biasa disebut dengan airfare. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah pengertian tarif tiket penerbangan atau airfare. Yang kedua adalah ketentuan umum tiket penerbangan. Yang ketiga adalah komponen tarif tiket penerbangan. Dan yang terakhir adalah penghitungan tarif tiket penerbangan. Jadi pengertian tarif tiket penerbangan ini adalah harga tiket pesawat udara yang harus dibayar oleh penumpang untuk suatu rute penerbangan atau port to port. Jadi ketika kita ada satu tiket penerbangan dengan dua rute yang berbeda, maka dihitungnya adalah per rute penerbangan. Atau ada pengertian lain ini seperti ini, an airfare, otherwise known as a fare, is the fee paid by a passenger for air transport and is made up of the charge for a passenger to fly from an origin to destination and includes the conditions, rules, and restriction for traveling on the airfare. Jadi di sini dapat kita simpulkan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh penumpang tiket penerbangan, ya air transport ini tiket transportasi udara dari kota asal ke kota tujuan penumpang tersebut yang di dalamnya sudah terdapat condition atau syarat-syarat ketentuannya, rules atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi penumpang, dan restriction, larangan-larangan yang harus dihindari oleh penumpang yang akan berpergian ataupun melakukan perjalanan menggunakan tiket penerbangan. Oke, baik, faktor-faktor yang diperhatikan dalam menghitung tarif tiket penerbangan. Yang pertama adalah letak geografis. Letak geografis ini maksudnya adalah di mana letak kota asal dan kota destinasi atau kota tujuan dari penumpang tersebut. Yang kedua adalah jarak antar kota asal dan kota tujuan. Namun faktor jarak ini tidak diperlukan untuk penghitungan tarif tiket domestik, namun dia diperlukan untuk penghitungan tarif internasional. Yang ketiga adalah adanya stopover atau transit point. Ya, jadi harga atau biaya yang diperlukan penumpang untuk tiket penerbangan itu juga berpengaruh ada atau tidaknya stopover atau transit point. Ketika penerbangan tersebut hanya satu kali jalan atau non-stop, maka harganya akan lebih murah dibandingkan ketika penerbangan tersebut ada transit point-nya. Yang keempat adalah tax atau pajak dari kota yang dituju. Yang kelima, jenis perjalanan. Seperti yang sudah pernah saya bahas di pertemuan selanjutnya, ada jenis perjalanan one way, return, round trip, dan circle trip. Yang keenam adalah jenis tarif. Ada tiga jenis. Yang pertama normal fare, tarif normal. Yang kedua special fare, tarif khusus, dan yang terakhir adalah excursion. Yang ketujuh, class of service dibagi menjadi 3 secara umumnya. Yang pertama economy class, business class, dan first class. Tentu saja yang paling murah adalah economy class dan yang tertinggi adalah harga dari first class. Bagian faktor ke-8 adalah mata uang atau currency. Sama seperti faktor yang kedua, faktor ke-8 ini pun hanya dipergunakan di penghitungan tarif tiket internasional. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah biaya asuransi atau biaya asuransi perjalanan. Seperti itu. Lanjut, untuk materi selanjutnya adalah ketentuan umum tiket penerbangan. Jadi ketentuan umum ini yang dimaksud adalah suatu ketentuan yang secara umum mengatur dan mengikat pihak-pihak yang terkait dengan penerbangan domestik. Ketentuan ini yang pertama adalah validity ticket, yaitu masa berlaku tiket penerbangan. Yang kedua adalah expand ticket, yaitu perpanjangan masa berlaku tiket penerbangan. Yang ketiga adalah expire ticket, yaitu tiket tidak berlaku atau sudah habis masa berlakunya. Dan yang terakhir adalah exchange ticket, yaitu perubahan pada tiket penerbangan. Perubahan ini bisa dilihat dari perubahan rute, perubahan harga, perubahan masa berlaku, ataupun perubahan lainnya.
Materi selanjutnya adalah komponen tarif. Ya, di sini ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komponen dasar dalam tiket penerbangan. Yang pertama adalah tarif dasar atau basic fare, yaitu harga resmi yang ditetapkan untuk diterima kepada masing-masing perusahaan penerbangan. Tarif dasar ditentukan oleh masing-masing perusahaan penerbangan berdasarkan rute penerbangan tersebut. Dari arti ini sudah dapat disimpulkan, tarif dasar ini tiap penerbangan, tiap maskapai dan tiap rute itu pasti berbeda. Sebagai contoh, maskapai Garuda Indonesia dengan Surabaya Jakarta bisa mematok harga dasarnya itu 500.000, sedangkan dengan rute yang sama Surabaya dengan pesawat Lion Air itu harganya pasti bisa lebih murah dibandingkan dengan yang Garuda Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi ini ditentukan oleh masing-masing perusahaan penerbangan. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, atau kita biasa menyebutnya dengan tax. Ini pajak yang dikenakan kepada penumpang atas pemanfaatan jasa penerbangan. Biasanya hanya 10% dari basic fare atau tarif dasar. Dan yang ketiga adalah iuran wajib atau asuransi. Biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang pesawat udara sebagai premi asuransi kecelakaan penerbangan ditentukan oleh IWJR yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini adalah komponen dasar dalam menghitung tarif tiket penerbangan. Selain komponen dasar tersebut, ada komponen tambahan dalam tiket penerbangan. Yang pertama adalah airport tax atau passenger service charge, adalah suatu biaya yang harus dibayar oleh setiap penumpang sehubungan dengan layanan jasa dan fasilitas di bandar udara. Jadi airport tax ini adalah biaya pengelolaan yang digunakan oleh penumpang atas jasa dan fasilitas di bandar udaranya. Kemudian yang kedua adalah fuel surcharge atau biaya bahan bakar. Jadi bahan bakar pesawat itu kan aftur. Nah, ada fuel surcharge atau tambahan biaya bahan bakar pesawat di dalam penghitungan tarif tiket penerbangan. Selanjutnya adalah penghitungan tarif tiket penerbangan. Untuk menghitung tarif tiket penerbangan ini juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah adult fare, yaitu tarif tiket penerbangan untuk penumpang dewasa yang terdiri dari komponen tadi. Yang pertama adalah basic fare, kemudian ada PPN 10%, ada IWJR yang sesuai dengan keputusan pemerintah, ditambah dengan airport tax dan fuel surcharge. Kemudian yang kedua adalah children fare, yaitu tarif tiket penerbangan untuk anak-anak. Dan yang ketiga adalah infant fare, tarif tiket penerbangan untuk bayi. Nah, untuk bayi umumnya hanya mengambil 10% dari basic fare dari penumpang dewasa. Jadi untuk bayi itu tidak membayar full tiket penerbangan tersebut, hanya saja 10% dari tiket orang dewasa. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah rumus penghitungan tarif tiket penerbangan tersebut? Ya, jadi ada beberapa penghitungan. Yang pertama adalah menghitung secara manual. Yang kedua adalah menghitung melalui GDS, Global Distribution System. Dan yang ketiga adalah otomatis muncul dia ada penghitungan tarif penerbangannya melalui website airline masing-masing. Nah, kita akan berpusat di bagian yang ada di otomatis. Jadi saya memberikan beberapa detail tarif tiket penerbangan. Yang pertama ini adalah dari maskapai Garuda Indonesia. Seperti dilihat sendiri, ketika kita memesan langsung dari website Garuda dan memilih harga yang sudah kita tentukan, yang kita inginkan, di situ detail harganya akan muncul secara otomatis. Inilah saya sebut tadi sebagai otomatis. Di awal kita akan langsung melihat harga totalnya Rp807.800 dengan contoh seperti ini. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan secara rinci apa saja yang harus dibayar penumpang. Contoh ini tarif basis yang tadi seperti udah kita jelaskan di awal adalah fare basis, tarif dasar Rp638.000. Kemudian ada total beban transportasi udara. Ada pajak biaya dan bebannya, airport passenger service charge atau airport tax,
itu di Indonesia. Kemudian ada value added tax, ini tax pajak ke antar kota-kota. Kemudian ini adalah IWJR yang bisa kita sebut dengan iuran wajib jasar harja tadi. Kemudian total pajaknya setelah dijumlahkan semua, dan total tiket yang harus dibayarkan untuk penumpang dewasa. Ya. Kalau kita lihat di sini komponennya udah jelas semua ya. Ada basic fare, kemudian ada airport tax, ada PPN 10%, ada IWJR. Sudah lengkap semua di sini. Oke, kemudian ini contoh yang kedua adalah maskapai Citylink. Ya. Price breakdown. Untuk satu adult, satu dewasa, ini adalah kelas P, kelas ekonomi, 190.000 fare basisnya ya. Jadi going out flight kelas P ini adalah basic fare-nya. Kemudian insurance IWJR-nya, passenger service charge atau airport tax, dan value added tax atau PPN 10%. Ya, semuanya sudah lengkap di sini. Kemudian yang ketiga adalah contoh tarif tiket penerbangan dari maskapai Lion Air. Kalau bisa dilihat di sini jadwal keberangkatan ini dari Surabaya ke Denpasar. Dewasa 190.000 ini adalah fare basisnya, ya, tarif dasarnya. Kemudian pajak dan biaya lain-lainnya di sini dirinci lagi, ada airport tax, kemudian ada PPN 10%, dan other fees ini adalah IWJR atau asuransinya. Dengan total 315.000 untuk satu kali penerbangan Surabaya Denpasar menggunakan Lion Air. Oke, baik anak-anak, jadi untuk tugas pada minggu ini hanya satu soal saja, yaitu jelaskan secara rinci komponen tarif tiket penerbangan dari penerbangan yang sudah saya tampilkan di berikutnya. Contoh, ketika kalian mengerjakan nomor 1, maka kalian harus mencari terlebih dahulu jadwal atau rute tersebut. Contohnya dari Jakarta ke Lombok menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Yang ini kalian cari dulu rutenya, kemudian dicocokkan jadwalnya. Setelah itu klik harganya, baru kalian bisa melihat detail tarif tiket penerbangan. Nah, setelah itu silakan di screenshot, masukkan di Microsoft Word, baru di bawahnya kalian jelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam detail harga tersebut. Atau juga kalian bisa menuliskan atau mengerjakan tugas ini di buku tulis kalian dengan cara kalian menuliskan terlebih dahulu detailnya atau digambar sesuai dengan yang ada di tampilan, mau itu Garuda, mau itu Lion Air ataupun Citylink. Silakan disesuaikan dengan tampilan detail tarifnya. Kemudian baru kalian tuliskan penjelasan mengenai komponen-komponen tarif tiket penerbangan. Oke, baik anak-anak, jadi sekian materi untuk hari ini, materi untuk minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, silakan langsung menghubungi saya atau menuliskan di kolom komentar di Google Classroom. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.